Indonesia kalaben polo sebecek sareng kasokian alamna. Polo Madura termasuk salah setong polo keni kalaben benyana polo neng Indonesia seserat kalaben seni sareng kabudayaan. Madura agetuan 4 kabupaten kalaben kabudayaan macam-macam. Songenep engki gak dito paneka termasuk salah setong kabupaten sebode ekoncok temor polo Madura. Se soki kalaben kabudayaan. Songenep nyimpen ciri khas seni kabudayaan sareng adat segi ayagem kantos samaket. Tarung sangkal engki paneka termasuk salah setong seni sareng kabudayaan sebode Kabupaten Songenep. Tari Muang Sangkal engki gak dinto tari saya gunakake bedi muang sehat. Tari Muang Sangkal bedi kalaben rasa peduli seniman Madura, sesoki kalaben karya seni, ciri khas ben nganggak pole kabudayaan Keraton Madura. Samangken tari Muang Sangkal lah ampun teti tanda seni tradisional neng Madura. Tari Muang Sangkal sering tampil lagi neng acara-acara penting kalaben fungsi lain engki panika ngoni tamoy. Tari Muang Sangkal engki kak dinto tari sesakral. Kantos panarina kotu dalam keadaan soce. Selain kepanika, tari panika yang unik karena banyaknya penari panika kotu ganjil. Banyaknya penari telok lemak petok sareng seterusnya sakak dinto andi arte angkah sakte bagi masyarakat Songenep. Penari Muang Sangkal ngagem rasogen pangantan khas Songenep. Merah celeng kalaben koning. Bernah rasogen agendu arteh beng sebeng. Merah celeng koning amakna rato perapakna bunga. Ben merah ijo sareng koning ijo sakak dinto anik makna rato perapakna gendung. Tari Muang Sangkal esoson dari cema-cema kuli. Sekatetian dari kulina sera, kulina asta, sareng kulina pade, seteti situng kulian tasoson. Kulina tari Muang Sangkal sealos, acerna aki kealosanna potre Karaton Songenep, se berwibawa sareng kasopanan. Kabedeena tari Muang Sangkal masyarakat, benih coma deti tatengkun, melaepon, de acerna aki ritual, se agendu pangarben, sareng doa sopaje ecewaki dari kacubaan. Tari Muang Sangkal sarenge tembeng se acara taaki kaposangana ate reng dini setaresna de setong lalake namong kita parengi jawaban. Tarian Muang Sangkal asalnya dari kaparjaan masyarakat, kalau berbentuk peninggalan sejarah kaparjaan. Beda pole arte dalam tarian Muang Sangkal engki gadingto se pertama kabeciaan manusia sareng senyiptaki, se kaping 2 engki nika kabeciaan masyarakat sareng sasamina, se kaping 3 engki panika kabeciaan manusia sareng alam. Tari Muang Sangkal ini diciptakan oleh Bapak Raden Panji Taufikur Rahman, di mana Bapak Taufikur Rahman ini memiliki sanggar tari yang bernama Taufik Group. Sanggar Taufik Group ini berkembang menjadi sanggar tari Bumi Joko Tole yang sampai saat ini masih tetap ada, walaupun beliaunya sudah almarhum. Tari Muang Sangkal di sini merupakan salah satu ciptaannya beliau, Bapak Taufik, di mana tari Muang Sangkal ini berasal dari bahasa Madura, yaitu muang itu membuang, sangkal itu bahaya. Jadi membuang bahaya. Dimaksudkan di sini tari Muang Sangkal di sini difungsikan untuk membuang mara bahaya. Dan salah satu fungsinya yaitu tarian ini kenapa kok dibuat seperti membuang sangkal atau bahaya itu agar sebuah seperti penyambutan tamu agung, orang yang datang itu tamu-tamu agung, terus pernikahan, acara pembukaan pernikahan, terus mengiringi pengantin itu biar terhindar dari mara bahaya.
Inti dari tari Muang Sangkal seperti itu. Dan tari Muang Sangkal itu sendiri tercipta sudah mulai tahun 1962. Dan sampai saat ini tetap masih eksis dan digunakan oleh masyarakat Sumeneb. Nah, di dalam tari Muang Sangkal ini ada gerakan yang paling pernah almarhum sampaikan kepada saya, sedangkan saya ini sebagai penerus dari Sanggar Tari Bumi Jokotole, yang merupakan saya ini adalah cucu ponakan, karena Pak Taufik sendiri tidak memiliki istri, sehingga tentunya nggak punya anak. Nah, saya sendiri sebagai cucu ponakan, kenapa dikatakan cucu ponakan? Karena kakak saudara dari Bapak Taufik almarhum, ini cucunya saya gitu loh, jadi saya memang keturunan dari kakaknya gitu. Dan kebetulan aliran darahnya itu muncul pada saya. Aliran darah yang mengalir di seni seperti itu. Untuk gerakan-gerakan tari Muang Sangkal itu sendiri, ada yang paling disampaikan oleh Mbah yang merupakan jadi karakter dari Mbah, yaitu gerakan berlafadz Allahu. Seperti ini. Karena beliau menciptakan tari Muang Sangkal ini tidak sembarangan. Kenapa kok tidak sembarangan? Karena menciptakan dia, kalau orang dulu pasti bertapa. Kalau Mbah saya, Mbah Pik itu, dia sampai puasa mote. Yang dikatakan puasa mote itu hanya memakan nasi putih saja dan air putih. Dan itu pun katanya Mbah sempet ikannya hanya melati, bunga melati gitu. Nah, ini yang paling menjadikan ciri khas dari tari Muang Sangkal itu sendiri. Terus untuk gerakan lainnya, sebenarnya gerakan tari Muang Sangkal ini ada perpaduan antara gerak-gerak tari Jogja dengan yang tidak akan melupakan gerak-gerak tari yang ada di Kabupaten Sumeneb. Karena Mbah sendiri almarhum merupakan seniman yang senior di sini. Karena semua sanggar-sanggar yang ada di sini, salah satunya itu adalah murid dari Bapak Taufik. Nah, untuk kostum dari tari Muang Sangkal itu sendiri itu mengambil dari upacara adat pengantin lege, di mana pengantin lege di sini merupakan salah satu upacara adat yang ada di Kabupaten Sumeneb, yang merupakan ciptaan sendiri dari Raja Sultan Pakunata Diningrat. Juk Sultan saya manggilnya itu Abdurrahman ya, Juk Sultan Abdurrahman Pakunata Diningrat. Beliau menciptakan baju adat pengantin lege, di mana di situ pengantin lege itu ada 3 macam. Ada pengantin lege itu sendiri dengan menggunakan lekser talam, yang kedua itu menggunakan baju kapotren, yang ketiga adalah rias lilin, pakai baju lilin gitu. Nah, namanya lilin tentunya berwarna putih semua. Nah, Muang Sangkal itu sendiri diambil di pengantin legenya, di acara malam pertama pengantinnya, yaitu yang hari pertama. Nah, pengantin lege ini ada perpaduan untuk busananya, itu perpaduan untuk warna tentunya. Di pengantin lege itu ada 2, ada merah dan kuning dan hijau. Kalau merah kuning itu terinspirasi dari burung kapodeng. Burung kapodeng itu cucuknya merah, sedangkan bulunya itu warna kuning. Itu. Sedangkan kalau yang hijau kuning itu seperti pari anom. Nah, makanya biasanya ini yang membedakan antara pari anom dengan dengan cucuk kapodeng. Itu kalau Muang Sangkal menggunakan merah kuning, kalau untuk pengantin lege itu yaitu kuning hijau. Kenapa kok parianom? Karena di situ melambangkan sebuah kesuburan yang diperlukan pada pengantin lege itu sendiri. Seperti itu. Jadi pantangan di tari Muang Sangkal ini, selain wanitanya berjumlah, penarinya jumlahnya adalah ganjil, juga seorang gadis yang masih perawan dan tidak lagi menstruasi, seperti itu untuk pantangan-pantangannya. Dan ada pun salah satunya yang diperbolehkan yaitu berjumlah penari genap, yaitu 4. Karena 4 di sini merupakan
sebuah 4 caga dari pendopo, di mana ibaratkan 4 caga ini sebagai tiang tiang yang benar-benar sangat kokoh, sehingga kalau salah satunya tidak ada, hanya 3, tentunya akan roboh seperti itu. Sedangkan penari ganjil yang 3 sudah memiliki arti tersendiri juga, seperti itu. Mungkin hanya itu aja. Harapan saya pribadi sebagai penerus yaitu tetap menjaga ragam-ragam gerak yang telah diciptakan oleh penari pencipta aslinya, yaitu Bapak almarhum Taufikur Rahman. Karena bagi saya gerak yang beliau ciptakan semua memiliki makna, sehingga tetap eksis sampai saat ini. Bahkan tarian itu sampai ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud. Itu saja harapan saya.